Sekolah yang menerapkan manajemen mutu terpadu selalu melakukan refleksi dan melakukan evaluasi dan juga melakukan proses perbaikan-perbaikan terhadap proses belajar dan pembelajaran siswanya. Bahkan tidak hanya itu, yang terlibat juga adalah pihak eksternal seperti orang tua siswa, masyarakat, komite sekolah, atau majelis orang tua siswa. Itu semuanya dilibatkan, termasuk dunia usaha, dunia industri juga dilibatkan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintah juga semuanya dilibatkan dalam perbaikan-perbaikan proses pembelajaran di sekolah yang difokuskan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya dalam kajian literatur manajemen dan kepemimpinan sekolah atau klimaks. Sahabat-sahabat komunitas sekolah, pada hari ini saya ada di Hotel Serela, Ciamplas, Bandung, dalam rangka memimpin rombongan studi banding ke Institut Teknologi Bandung ITB dan Universitas Pajajaran. Kali ini saya membawa satu buku yang berjudul Total Quality Management, manajemen mutu terpadu, ya, karangan Turner dan De Toro, yang terbit pada tahun 1992. Cukup lama sudah, ya, tetapi buku ini masih sangat relevan untuk saya pelajari, untuk kita pelajari bersama-sama, ya. Sekedar mengingatkan bahwa ada TQM, ada TQC. TQM itu Total Quality Management, kalau TQC itu Total Quality Control, ya. Tapi untuk kali ini buku yang saya bawa adalah Total Quality Management, manajemen mutu terpadu. Cukup tebal buku ini, sebanyak 267 halaman, dibagi 5 bagian. Bagian 1 tentang background, bagian 2 itu customer focus, bagian 3 proses improvement, bagian 4 adalah total improvement, yang bagian 5, bagian terakhir adalah developing the quality strategy. Pada kali ini saya akan menyampaikan khususnya bagian pertama, ya. Bagian pertama dari buku ini. Sahabat-sahabat komunitas sekolah, sebelum membaca buku ini saya mengajukan 4 pertanyaan untuk menggiring saya dalam membaca dan memahami isi buku ini, khususnya bagian pertama, ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan mutu dalam buku ini. Buku ini kan manajemen mutu terpadu. Apa yang dimaksud dengan mutu dalam buku yang saya baca ini? Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan manajemen mutu terpadu? Apa sebenarnya binatang manajemen mutu terpadu? Yang ketiga, bagaimana sistem manajemen mutu terpadu beroperasi
Ya, bagaimana sistemnya? Bagaimana sistem manajemen mutu terpadu? Terus yang terakhir, karena buku ini adalah buku untuk konteks yang umum, ya, untuk perusahaan, untuk organisasi, maka ada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana penerapan konsep-konsep dalam buku ini. Pendek kata, bagaimana penerapan manajemen mutu terpadu di dalam konteks persekolahan. Saya kira ini sangat penting untuk kita pahami, penting untuk dipahami oleh komunitas sekolah seperti guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan juga termasuk pengawas sekolah sebagai pembina satuan-satuan pendidikan persekolahan. Sahabat-sahabat komunitas sekolah, di halaman 31 dalam buku Total Quality Management ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan mutu adalah penyediaan barang-barang dan layanan-layanan yang secara utuh memenuhi harapan tersurat dan tersirat pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Bila mana merujuk kepada konsep ini, maka dalam konteks persekolahan, yang dimaksud dengan mutu adalah penyediaan layanan pendidikan dan pembelajaran yang secara utuh memenuhi harapan-harapan dari seluruh pelanggan kita, yaitu siswa, orang tua siswa, masyarakat, yayasan kalau ini sekolah swasta, pemerintah, dan juga kalau SMA ke atas itu adalah pengguna lulusan. Nah, harapan-harapan tersebut mungkin tersurat, mungkin tersirat. Dengan kata lain, bila merujuk kepada buku MMT ini, manajemen mutu terpadu ini, atau Total Quality Management yang sedang kita kaji ini, sekolah yang berkualitas, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan, menyajikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa dengan sebaik-baiknya, yang secara utuh memenuhi harapan siswa dan harapan orang tua, juga memenuhi harapan masyarakat, harapan pemerintah, dan juga harapan pengguna lulusan sekolah tersebut. Itu yang disebut dengan mutu secara umum, mutu dalam konteks persekolahan, dan juga sekolah yang berkualitas atau yang bermutu. Jadi secara manajerial, harapan-harapan tersebut, baik harapan siswa, harapan orang tua siswa, harapan masyarakat, harapan pemerintah, harapan pengguna lulusan, itu dirumuskan dalam bentuk rumusan visi, misi, tujuan, dan target sekolah. Sekolah yang berkualitas, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang bisa menggapai visi sekolah, yang bisa mengemban misi sekolah, bisa memenuhi tuntutan, tujuan, dan target sekolah. Karena itulah setiap sekolah yang berkualitas itu pasti
memiliki rumusan yang baik tentang visi sekolahnya, misi sekolahnya, tujuan sekolahnya, dan target sekolahnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen mutu terpadu? Kalau tadi kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan mutu, sekarang apa yang dimaksud dengan manajemen mutu terpadu? Bagaimana sistem manajemen mutu sekolah secara terpadu? Nah, di dalam pada halaman ini juga, pada halaman 31, kedua penulis buku ini, Turner dan De Toro, menegaskan bahwa ada satu model yang sangat sederhana tetapi efektif untuk menggambarkan bagaimana sistem manajemen mutu terpadu. Pada halaman 32, ya, model ini menunjukkan bahwa objektif utama dari manajemen mutu terpadu adalah continuous improvement, yaitu pembinaan atau pengembangan secara berkesinambungan. Dalam arti bahwa sebuah sekolah dikatakan menerapkan manajemen mutu terpadu itu apabila seluruh personil sekolah, ya kepala sekolahnya, guru-gurunya, tenaga kependidikannya, di dalam pembinaan pengawas sekolahnya masing-masing selalu melakukan program-program pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Ada 3 prinsip dalam model manajemen mutu terpadu yang simpel dan efektif tadi. Prinsip pertama adalah customer focus. Artinya bahwa sekolah yang menerapkan manajemen mutu terpadu sangat concern, sangat fokus kepada pelanggan. Ya, kepada pelanggan. Sangat fokus kepada siswa atau peserta didik. Peserta didik selalu menjadi ingatan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Dalam kesehariannya kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan selalu fokus membicarakan tentang keadaan siswanya selaku pelanggan, ya, selaku pelanggan utama sebuah sekolah. Itu namanya prinsip customer focus. Prinsip yang kedua adalah proses improvement. Artinya bahwa sekolah yang menerapkan manajemen mutu terpadu itu selalu melakukan pembinaan proses. Pembinaan terhadap layanan pembelajaran, layanan pendidikan, apakah itu intrakurikuler, kokurikuler, maupun juga ekstrakurikuler. Sekolah yang menerapkan manajemen mutu terpadu selalu melakukan refleksi dan melakukan evaluasi dan juga melakukan proses perbaikan terhadap proses belajar dan pembelajaran siswanya. Prinsip yang ketiga adalah total involvement. Dalam arti bahwa keterlibatan secara menyeluruh dari seluruh personil sekolah. Namanya total involvement. Keterlibatan secara total. Ya, keterlibatan tersebut dalam konteks dunia persekolahan adalah keterlibatan siswanya,
keterlibatan pendidik, tenaga kependidikan, wakil kepala sekolah untuk selalu melakukan perbaikan proses pembelajaran. Bahkan tidak hanya itu, yang terlibat juga adalah pihak eksternal seperti orang tua siswa, masyarakat, komite sekolah, atau majelis orang tua siswa. Itu semuanya dilibatkan, termasuk dunia usaha, dunia industri juga dilibatkan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintah juga semuanya dilibatkan dalam perbaikan proses pembelajaran di sekolah yang difokuskan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan kita atau siswa kita atau juga alumni kita. Ini prinsip manajemen mutu terpadu. Jadi sebuah sekolah dikatakan menerapkan manajemen mutu terpadu apabila selalu melakukan perbaikan secara kontinu pada proses pembelajarannya dalam rangka memenuhi harapan-harapan siswa sebagai fokus dari manajemen sekolah kita, dengan juga melibatkan semua pihak, baik pihak internal maupun juga pihak eksternal. Ini kajian kita pada bagian pertama. Bagian pertama buku Total Quality Management yang disusun oleh Turner dan De Toro. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembahasan bagian kedua di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.